Talkshow hari ini. Hari ini kita bakalan ngobrol barengan Prodia. Dan udah nih di studio kita udah kedatangan tamu. Ada Dokter Ricky. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Lama ya tak bersua. Nah pagi hari ini nih barengan Dokter Ricky kita bakal ngobrolin salah satu penyakit yang sering banget kita temuin. Biasanya kalau misalnya ada kabar duka sering nih, kayaknya alasan yang paling sering terdengar gitu. Kenapa? Karena serangan jantung ya. Nah ini nih yang bakal kita obrolin. Nah mungkin langsung aja ya dok ya. Kalau kenalan kan kita udah kenal ya dok ya. Betul. Langsung aja kita kenalan sama penyakitnya. Nah memangnya nih sebesar apa sih fakta di lapangan terkait adanya penyakit jantung ini dok? Kalau misalnya penyakit jantung itu kan kalau misalnya di persentase ya hampir kematian, jadi pembunuh terbesar yang ada selama ini ya. Mungkin terus yang tidak enaknya juga dia kan tergolong dengan kategori silent killer. Jadi mendadak tiba-tiba ada serangan terus kemudian pasiennya itu langsung meninggal seperti itu. Nah yang kita bahas hari ini adalah faktor penyebabnya itu karena apa, yang banyak juga tidak diketahui oleh masyarakat awam seperti itu. Oke, berarti memang bener ya tadi ya fakta memang kalau misalnya ada ya sebenarnya bukan doa tapi memang kebanyakan kita temui kalau misalnya kabar duka tuh gak jarang kita dengerin alasannya ya karena serangan jantung, karena silent killer itu tadi. Ya, tapi orang Indonesia biasa nyebutnya itu bukan serangan jantung tapi biasanya angin duduk. Gitu. Tapi emang itu dibenerin dok atau itu cuma istilah aja sebenarnya? Kalau istilah angin duduk itu kan hanya istilah yang dibuat oleh orang Indonesia saja. Sebenarnya ya enggak ada sih istilah angin duduk, angin berdiri seperti itu. Jadi istilah trennya. Tiarap takutnya. Kenapa? Mbak? Angin tiarap takutnya. Nah, jadi istilah trennya dengan para pendengar S Radio ini supaya tahu. Jadi istilah kalau bahasa medisnya yaitu infak miokard atau serangan jantung mendadak seperti itu. Oke, itu tuh kawan S Radio nggak ada, namanya angin duduk nggak ada. Emang itu salah satu aja ya serangan jantung. Nah, tadi dari Dokter Ricky juga udah mention kalau misalnya sebenarnya kita di pagi hari ini lebih fokus ke penyebabnya. Karena penyebabnya nggak hanya satu ya dok ya, bukan yang benar-benar takdir tiba-tiba gitu aja, enggak. Pasti ada hal-hal yang menjadi faktor resiko terjadinya. Betul. Nah, kira-kira itu apa aja dok? Boleh dikasih tahu dong? Faktor resiko, jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya lipoprotein. Lipoprotein itu tugasnya adalah mengangkut sebagai fasilitas untuk mengangkut lipid. Lipid itu adalah lemak yang ada di dalam tubuh untuk dialirkan ke jaringan-jaringan seluruh yang ada di dalam tubuh kita ini. Di mana dia fungsinya untuk membentuk dinding-dinding atau membran sel di dalam tubuh. Itu sebenarnya tubuh kita juga membutuhkan yang namanya lipoprotein ini, di mana isi dari lipoprotein ini biasanya mungkin para pendengar S Radio pernah dengar yang namanya trigliserid, terus LDL, HDL itu tadi. Jadi tubuh kita ini juga memerlukan yang namanya kolesterol atau lemak di dalam tubuh ini untuk membentuk yang namanya membran atau dinding sel di dalam tubuh kita. Seperti itu, untuk kemudian di mana fungsinya adalah akhirnya adalah untuk menghasilkan energi di dalam tubuh kita, seperti itu. Oke. Tapi kalau berlebihan itu yang tidak baik. Nggak baik juga. Jadi butuh tapi juga nggak berlebihan ya dok ya, secukupnya. Betul. Nah tadi faktor resikonya ada berarti kadar lemak, lipoprotein, kolesterol itu harus diperhatikan. Betul. Apakah ada faktor lain dok? Misalnya kayak diabetes apakah berpengaruh juga, hipertensi kayak gitu apakah juga bersinggungan nih dengan serangan jantung? Ya diabetes bisa, karena kalau kita menderita diabetes itu otomatis pembuluh darah di dalam tubuh kita ini kan sering mengalami inflamasi atau peradangan akibat kadar gula yang terlalu tinggi. Itu biasanya merusak jaringan atau organ sel yang ada di dalam tubuh kita. Kalau yang potensi besar juga karena ada pengaruh hipertensi atau tekanan darah tinggi di dalam tubuh kita juga gitu. Tapi faktor utamanya biasanya memang selain dari kadar kolesterol yang tinggi, yang kedua hipertensi itu pemicu utama adanya penyakit jantung atau serangan jantung mendadak di dalam tubuh kita, seperti itu.
Oke, berarti ada beberapa hal ya, tadi dari kadar lemak, lipoprotein, diabetes, hipertensi, itu adalah hal yang sebenarnya juga Memicu. kita memicu, tapi juga kita sebagai manusia sebenarnya bisa ngatur itu tergantung dengan pola hidup, betul dok? Bisa, betul. Nah, betul. tapi ada nggak sih faktor yang memang ya udah itu kayak udah takdir ya gitu, ada nggak sih dok? Selain hal yang mungkin bisa kita jaga dari sekarang, mungkin usia atau dari apa faktor itu? usia ya, karena kan otomatis dengan bertambahnya usia, metabolisme di dalam tubuh kita dalam mengolah atau mencerna lemak itu kan juga pasti akan berkurang seperti itu, sehingga terkadang terjadi penumpukan di dalam tubuh. Faktor usia, tapi jarang ya. Faktor utama itu karena dari faktor mulut kita, yaitu yang dari faktor makanan yang kurang dikontrol, sehingga mengakibatkan kadar lemak di dalam tubuh kita itu menumpuk atau istilahnya hiperkolesterolemia seperti itu. Ini ya balik lagi, emang yang tahu kondisi tubuh kita ya dok ya. Jadi yang bisa kontrol apa yang dimakan, pola hidupnya ya balik lagi ke kita. Jangan nyalain usia ya dok ya. Tapi kalau misalnya ini saya agak kepo dikit, kalau untuk serangan jantung ini apakah bisa juga terpengaruh dari salah satu faktor, yaitu dari riwayat keluarga atau enggak? Bisa riwayat keluarga itu nantinya mengarahnya kepada hipertensi, sama yaitu tadi hipertensi, trigliserid yang tinggi, LDL yang tinggi, seperti itu. Oh, balik Bisa lagi ya, ada faktor tetap. keturunan juga bisa. Itu. Tapi itu bukan Oke. yang utama ya. Yang utama memang karena dari lifestyle atau pola hidup kita atau pola makan kita. Nah itu tuh kawan S Radio, dijaga makanannya, kolesterolnya dihitungin terus gak sih? Perlu dihitungin terus gitu gak sih dok? Kan sekarang ada aplikasi ya untuk ngitung kolesterol gitu-gitu. Waduh, Itu kalau membantu nggak sih? aplikasi ya enggak akurat, Mbak. Karena prosedur itu saja ya, Iya, misalnya iya. kita misalnya di tempat-tempat umum atau misalnya di apotek, saat kita nemui yang langsung kita diperiksa lewat pembuluh darah kapiler yang iya. ditusuk di Yang kayak pulpen jari itu ya? Jerk, gitu aja itu kan? pun dia akurat kalau pemeriksaan gula darah sewaktu. Jadi pemeriksaan gula darah pada saat kita tanpa puasa itu memang akurat. Tapi kalau pendengar S Radio melakukan langsung untuk pemeriksaan kolesterol, jadi misalnya ditawari untuk melakukan pemeriksaan LDL, HDL, trigliserid, kolesterol total, itu tidak akurat karena pemeriksaan kolesterol yang paling akurat adalah harus puasa 12 sampai 14 jam sebelum melakukan pemeriksaan atau diambil darah. Oke, Gitu. itu tuh harusnya dites ya. Tapi tenang aja Kones Radio, setelah ini kita akan lebih bahasnya lebih dalam lagi ya dok ya. Terkait tes ini gimana nih, lebih baiknya kita lakukan secara rutin atau bagaimana. Terus juga apa aja nih yang harus dilakuin dan disiapin. Jadi pastiin untuk Anda stay tune terus. Satu lagu dari Chrisye dengan Cintaku. Salah satu cintanya juga ke diri sendiri gitu kan, dengan jaga kesehatan. Nah sesuai dengan topik pagi hari ini, kita bahas tentang penyakit jantung. Kita harus mencintai diri kita, mencintai juga jantung kita. Kita tadi udah ngobrol kira-kira penyebabnya apa aja nih, terus juga apa aja tes yang harusnya kita lakuin supaya kita tahu kira-kira resiko di diri kita tuh semana nih. Nah terakhir nih dok, mungkin boleh dari dokter Ricky juga kasih tips buat kawan S Radio untuk menjaga kesehatan jantungnya, apa aja sih yang harus dilakuin dok? Satu yaitu kita diet rendah lemak, yaitu ya mengurangi ya, bukan menghindari, mengurangi makan makanan yang berlemak tinggi. Contohnya pada saat kita makan seperti soto, rawon, seperti itu kuahnya jangan dimakan sampai habis, karena semakin digodok lama kan endapan lemak itu ada di kuahnya, bukan malah di dagingnya kan, seperti itu ya. Terus kemudian olahraga rutin tentunya, sempatkan dalam 1 minggu itu olahraga lah 1 atau 2 kali. Yang baik itu yang tidak terlalu diforsir tapi keluar keringat, yaitu contohnya jalan, jogging, terus kemudian bersepeda. Jadi dilakukan dengan santai tapi istilahnya keringat kita itu keluar seperti itu. Jadi tidak terlalu, atau nge-gym juga boleh tapi tidak terlalu diforsir. Semua tidak boleh berlebihan atau tidak boleh terlalu diforsir. Jadi ya 2 itu saja tipsnya. Terus ini juga ada titipan dari teman-teman marketing untuk promo Prodia di bulan ini. Apa tuh? Aduh, Jadi, promo terus perasaan sama Prodia nih. Promonya kalau misalnya di weekend pemesanan melakukan via mobile itu, jadi misalnya Sabtu Minggu, kebetulan hari ini Sabtu dan juga besok Minggu. Jadi Minggu pun Prodia itu bukanya kalau hari Minggu sampai jam 3 sore. Oke. Jadi promo kalau setiap hari, setiap weekend itu
melakukan reservasi via Prodia Mobile itu ada potongan 10%, seperti itu. Terus juga ada 10%. pemeriksaan paket-paket Healthy Life, itu harganya terjangkau. Jadi sudah ada istilahnya mulai dari pemeriksaan darah lengkap, SGOT, SGPT untuk meriksa liver, termasuk pemeriksaan lemak lengkap itu seharga 970.000 sekitar segitu itu sudah lengkap. Itu udah paket ya berarti ya, Ada udah bundling. paketan. Kalau misalnya kurang jelas bisa langsung datang ke Prodia, tanya di counter depan atau tanya ke saya sendiri, tanya ke dokternya juga bisa. Terus kemudian promo vaksin di setiap hari Jumat, itu vaksin apapun, jadi vaksin yang bisa dilakukan di Prodia sekarang ada vaksin HPV, Human Papilloma Virus untuk mencegah kanker serviks itu khususnya untuk cewek ya. Terus kemudian vaksin pneumonia untuk pria dan wanita bisa, vaksin hepatitis B. Terus ya itu tadi yang nanti next kedepannya di Prodia ini juga ada vaksin untuk DB, vaksin untuk dengue fever. Itu juga ada. Tiap hari Jumat ada potongan 15% seperti itu. Oke, berarti tandain ya kalau misalnya mau vaksin jadwalnya Jumat, kalau Hari pemeriksaan Jumat. bundling tadi weekend ya Dok ya? Ya, Tenang aja. lewat Prodia Mobile. Oh iya jangan lupa, tapi lewat Prodia Mobile juga. Betul. Jadi udah ditandain hari-hari mana yang promo, nanti dapat 10% iya, 15%-nya juga iya. Bukanya tiap hari ya berarti ya Dok ya? Tiap hari tanpa tutup pokoknya, bahkan di hari-hari tanggal merah tertentu buka, kecuali buka. tanggal merah yang sifatnya ini ya seperti apa namanya Lebaran, Natal, Ya, terus tahun hari baru itu tutup. besar yang sangat besar ya kan? Tapi kalau yang hari besar yang kayak masih hari buruh seperti itu masih buka untuk buka. melayani warga Malang Raya. Siap seperti itu. melayani kapanpun nih kawan S Radio. Jadi buruan nih sekarang harus mulai screening untuk kesehatan. Karena kalau nggak sekarang ya kapan gitu. Mumpung sekarang masih bisa, mending kita menghindari. Nah balik lagi ke penyakit jantung juga kita harus semuanya itu serba secukupnya ya Dok ya. Konsumsi apa yang kita konsumsi itu harus secukupnya juga. Olahraga wajib tapi juga secukupnya, jangan terlalu diforsir juga. Nah itu tadi pesan dari Dokter Ricky. Nah untuk menutup sekalian Dok, ada pesan lagi gak untuk kawan S Radio untuk menjaga kesehatannya? Ya, menjaga kesehatan kan itu tadi harus dari diri kita sendiri, apalagi sekarang kan lebih banyak fasilitas yang memudahkan kita, seperti kalau kita order makanan juga sangat mudah sekali, di mana itu tadi sesuai dengan topik hari ini, kita tidak tahu banyak mengandung kadar lemak, banyak mengandung kadar gula, seperti itu harus lebih diatur dan hati-hati sendiri, karena semua itu bukan sumbernya dari orang lain tapi dari diri kita. Utamanya penyakit itu datangnya dari mulut. Jadi diri kita yang harus mengontrol sendiri, seperti itu. Itu ternyata mulutmu maumu itu bukan cuma omongan doang ya. Betul, tapi yang penyakit dimakan. hati, Waduh ya toh, iya. penyakit hati, Bener. penyakit di dalam tubuh itu datangnya semua Dari dari mulut. Makanya bahaya. Gitu. Bahaya tapi juga butuh makan ya tetap ya. Terima kasih Dokter Ricky Ya, sudah sama-sama, hadir Mbak. pagi ini. Banyak sekali ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Pastinya ini juga sebagai reminder untuk kita semua, nggak hanya saya tapi juga kawan S Radio yang lagi dengerin dimanapun, apapun kegiatannya. Once again happy weekend juga untuk Dokter Ricky dan juga kawan S Radio. Semoga hari Sabtu ini kita bisa produktif ya. Dan sayangnya udah hampir jam 10, saatnya Fani Keinara pamit. Thank you buat Anda yang udah gabungan di pagi hari ini kawan S Radio. Tenang aja, setelah ini juga masih ada program yang gak kalah seru. Jadi langsung aja Fani Keinara signing out. Stay safe, stay healthy, and don't forget to stay on 982 S Radio, hits musik terbaik.